sebelumnya kamu bilang, karena ini kan kamu bilangnya cukup efektif ya. Cukup efektif itu kan berarti selamat pagi, selamat hari Senin ya. Aku setiap naik ke lantai 3 sosial media yang ada itu apa aja yang ada rumah? Hormat Ibu membimbing, memang ada beberapa juga masukan yang memang itu cover both side-nya ya, dua-duanya. Berarti ada dari beberapa indikator itu yang kurang. Salah atau beberapa. Jadi kita nih ini supaya kita kita itu kan karena tidak ada. saya bilang kerjakan di rumah seharusnya. Hanya komunikasi virtualnya itu yang bisa menimbulkan toksik itu secara verbal, non verbal juga ya. Jadi ada yang tertutup. Terima kasih. Lisa, itu maju kan? Berjumpa kembali dengan cover sidang skripsi, yaitu dari Saudara Saf pada lirik lagu Tutuban dan juga Ibu Anissa pelaku pembimbing dan penguji. Kami persilakan berdoa terlebih dahulu, kemudian langsung untuk bagus juga sebenarnya kamu tulis itu memberikan di berdua betul. Kamu ini ayo itu bisa jadi subjektif. ngobrol juga dia sampai bimbingnya sama ini saja kamu sama objek yang kamu teliti. Kayak pengalaman pembimbing ya. Kamu juga bisa sekali love yourself-nya. Mengandung love yourself gini deh, karena ini kayak kesimpulan. Sebaiknya kayak apa sakit lain. Nih saya ketemu sama Ego Institut Anyang, sohib saya nih yang ketemu. Salam ya, hati-hati. Sampai ketemu Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Senin ya. Aduh, mukaku kayak bantal ya, capek. Ya hari ini mau ke kampus. Kegiatan hari Senin ini, semangat Senin ya. Hari ini mau sidang ujian skripsi mahasiswa dulu. Sebenarnya ada 3, jadi ada pagi, ada sore. Dan pagi ini ada 2 mahasiswa. Setelah itu aku baru ke kantor komisi informasi ya. Dan siangnya makan siang sama teman-teman komisioner, karena janji kemarin mereka kita kumpul bareng sekaligus ngedoain, ngerayain hari ulang tahun aku. Jadi berlanjut lagi ya guys ya. Oke, ini hari ini nguji dulu ya pagi ini ya. Oke, pengen tahu kegiatan aku juga, silahkan ikutin aja ya.
Sampai ketemu di kampus. Oke guys, ini aku siap-siap naik ke lantai 3 ya. Tuh ujian di kampus masih sunyi karena pagi-pagi banget nih, pagi banget ujiannya. Oke deh ya, naik ke atas. Semangat naik ke lantai 3. Selamat pagi. Seperti biasa. Nah, saya sudah sampai di lantai 3. Profesor sudah nunggu. Sekarang fasilitatornya Lucy. Pak Dayat. Oh, jadi online ya? Pak Dayatnya online. Separoh daring, separoh luring. Rumaka, habis itu Regina ya? Reginanya mana? Nggak kelihatan. Belum ya? Jam 8 depan Regina. Oh, iya. Oh, nih Kaprodi paling baik hati tuh. Nah, bawa guys, Din. Dari takutnya kalau kayak kemarin lagi Pak lah puasa, kada sampat segala anu. Ya pun kalau pagi-pagi ini kan sarapan. Kemarin tuh makan siang. Saya tidak makan siang. Dan sekarang alhamdulillah saya disediakan untuk kami kue. Kaprodi is the best nih. Dia nih. Fasilitatornya Damet. Terus Nova. Itu yang mau ujian. Terus juga ada Lucy. Lucy ini ternyata Pak Junailah pas ulun lihat di dokumentasi mahasiswa Ilkom pertama yang memang lulus. Oh. Kedua Dwi. Dengan Dwi lah. Nah, waktu itu Mahasiswa pertama. Iya, mahasiswa pertama. Dan Dwi yang pertama ngangkat semiotik. Ya. Kita langsung aja melaksanakan sidang skripsi yang ketua penguji yang akan ketua penguji itu adalah Pak Haji Junedi SSH MIKOM. Penguji utama itu Pak Rahmat Hidayat MIKOM, dan anggota penguji ada Ibu Sri Rusmilawati MIKOM. Baiklah, untuk meminimalisir waktu dipersilakan untuk ketua sidang Bapak Junedi SSH MIKOM untuk mengambil alih di persen. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahman dan rahim, berkat terakhir dan kejualan kita pada pagi hari yang cerah hari ini bisa melaksanakan sidang skripsi atas nama Rumbaka Fahrijal Europe. Yang saya hormati Saudara Rumbaka Fahrijal Eurotama yang pada hari ini akan menyampaikan dan mempertahankan hasil penelitiannya. Baik, sidang kita bagi dua sesi. Sesi pertama penyampaian hasil penelitian oleh Saudara Rumbaka maksimal 15 menit. Setelah itu pendalaman oleh penguji utama maksimal 15 menit, kemudian oleh saya sendiri, kemudian selanjutnya oleh pembimbing sekaligus penguji. Baik, silakan Rumbaka, sebelumnya silakan Bapak dulu. Yang pada kesempatan hari ini harus melalui Zoom meeting karena memang berada di luar kota selaku yang menjadi penguji utama pada hari ini, dan Ibu Sri Rusmilawati yang menjadi dosen pembimbing saya dan sekaligus menjadi penguji pada hari ini. Lalu ada Kak Lucy selaku fasilitator untuk sidang skripsi saya pada hari ini. Oke, di Komunikasi Kehumasan dalam Membangun Citra di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Capaian-capaian akademik dan non-akademik, responsif terhadap isu yang terjadi, serta memberikan informasi kepada publik terkait dengan perguruan tinggi.
Nah, maka humas sebagai garda tertinggi, garda terdepan untuk menghubungkan perguruan tinggi kepada masyarakat itu harus bisa menciptakan citra yang baik untuk menjadi pertimbangan konsumen atau masyarakat untuk memutuskan perguruan tinggi mana yang akan dipilih. Nah, seperti Humas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR yang didorong untuk selalu up to date dan selalu memberikan informasi seputar lingkungan sivitas akademika. Mengingat mahasiswa atau masyarakat sangat membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. UMPR merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Mengingat dari pengalaman selama menjadi humas di UMPR, selalu mendapatkan respon baik dan tidak pernah mendapatkan penilaian kurang baik perihal citra yang berusaha dibangun. Artinya, humas UMPR menganggap citra yang dibangun selama ini berhasil dengan baik dan halayak sudah cukup mengenal UMPR itu kampus yang seperti apa. Namun, dalam seluruh lapisan halayak, khususnya di Kota Palangkaraya, terbukti pada data yang disampaikan oleh BAKA, jumlah pendaftar yang bersifat fluktuatif merupakan citra yang dibangun kurang maksimal. Pada dasarnya, jika citra sebuah kampus terbangun dengan baik dan maksimal, maka akan berpengaruh dengan jumlah pendaftar yang akan meningkat. Dia sudah sesuai dengan kebutuhan halayak. Lalu sosial media yang dijadikan humas UMPR sebagai strategi komunikasi kehumasan dalam membangun citra itu yang paling efektif pada saat ini yaitu ya kita di media sosial karena membuat berbagai konten berguna untuk membangun citra. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sidang hari ini Bapak calon Profesor Kandidat Doktor Alhamdulillah. Yang saya hormati Uji sekaligus pembimbing Ajah Kandidat Doktor Amin. Dan yang saya banggakan fasilitator hari ini saudari Lucy kan saudara Fahrija Rumbaka Fahrija. Alhamdulillah Anda sudah memasuki tahapan hasil perkuliahan. Alhamdulillah. Ya, langsung tesis lagi ini. Soalnya tebal. Tebal tesis. Terima kasih ya Rumbaka penelitian di kampus. Ya. Pak Rumbaka tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan strategi kehumasan. Ya Pak, izin jika saya sebelumnya untuk masuk ke kampus ini memang tidak ada opsi pilihan utama gitu untuk masuk ke kampus ini. Namun nyatanya kan takdir berkata lain. Saya tetap masuk ke kampus ini. Nah, hal itu pula yang saya telaah di halayak, khususnya itu adik-adik tingkat saya lah Pak. Mereka itu bilang enggak sih, kayaknya kami nggak bakal maksudnya enggak dulu deh kalau misalnya memang harus berkuliah di UMPR sebagai pilihan utama. Namun saya tanya emang kenapa? Nggak apa-apa, kayaknya pengen keluar aja deh dulu. Ya saya memilih judul ini karena memang strategi komunikasi kehumasan yang diterapkan oleh UMPR ini apakah ada yang salah atau ataukah ada satu-satu yang diperlukan pada kami. Dijelaskan indikatornya satu-satu. Oke. Ya Pak. Oke, berarti berdasarkan penelitian ini Pak ya. Ya, siapa itu bisa saja orang menggunakan indikator tapi tidak sempat objeknya. Dan saya pengen tahu lah, sehingga kamu bisa menyimpulkan hal yang kamu sampaikan. Mengenal halayak ini, dalam penelitian ini dari Humas UMPR ini sendiri itu mengenal halayaknya itu mereka tertuju kepada si calon pendaftar Pak, camaba lah kalau disebutnya sekarang, calon mahasiswa baru. Nah, Sosial media yang ada, ini kan sangat menarik nih. Karena pada juga sangat tertarik dengan strategi kehumasan kita. Dari sosial media yang ada, itu apa aja yang ada Rumbaka yang digunakan oleh humas itu?
Untuk saat ini Pak, Ya. Instagram, Ya. Facebook, Ya. YouTube, TikTok, TikTok. Twitter itu nggak terlalu aktif Pak. Ya. Cuman punya. Oke, terima kasih yang terhormat Ketua Sidang Haji Junaidi Emikom, sebentar lagi doktor dan profesor, dan juga Pak Rahmat Hidayat juga yang secara daring ya hari ini, dan nanti siang akan bergabung lagi secara luring. Dan juga Lucy selaku fasilitator hari ini, khususnya hari ini adalah yang berbahagia Rumbaka ya. Selamat Rumbaka ya, nyampe juga akhirnya. Alhamdulillah bisa. Oke, kamu udah catatkan tadi masukan-masukan dari penguji ya, itu yang penting ya, masukan-masukan. Kalau dari ibu kan ibu membimbing, memang ada beberapa juga masukan yang memang harus juga kamu tambahkan. Ini ibu juga bantu nanti untuk pertajam juga ya, apa-apa saja masukan tadi ya, termasuk di dalamnya adalah latar belakang tadi ya. Nah, latar belakangnya itu ya benar kata Pak Junai tadi ya, kekurangan dan kelebihan humas itu juga harus kita tampilkan di situ. Supaya, dari bahasanya kalau di media itu cover both side-nya ya, dua-duanya gitu. Jadi kita nggak menampilkan keburukannya aja. Nah kemudian di kerangka berpikir Rumbaka itu tolong ditambahkan ya, kerangka berpikir untuk deskripsinya. Kamu kurang detail masih deskripsinya, termasuk yang khususnya indikator itu tadi, itu dideskripsikan betul-betul. Makanya tadi kenapa Pak Dayat itu bertanya kan tadi berkaitan dengan tolong kamu jelaskan, kata Pak Dayat tadi kan berkaitan dengan kerangka berpikir itu, karena Pak Dayat nggak menemukan tuh, seandainya kamu tadi di kerangka berpikir tuh kamu jelaskan detail seperti yang kamu jelaskan itu, mungkin beliau nggak akan nanya gitu ya. Nah ini karena ini ada mengenal layak itu seperti apa, menyusun pesan, menetapkan metode seleksi penggunaan media dan efek yang terjadi ya. Nah kemudian itu tadi termasuk catatannya sama juga dengan Pak Dayat. Saya sih sebenarnya redaksional kamu juga diperhatikan ya, termasuk kamu ngikuti pedoman skripsi ya. Itu masukkan juga di daftar pustaka ya. Oh iya. Ya, buku pedoman skripsi kita. Nah, penulisan untuk temuan-temuan wawancara ya, hasil wawancara kan spasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ini masukan yang terakhir adalah di saran Rumbaka. Nah, tadi banyak sebenarnya saran, kamu udah dibantu banget sama Pak Junai ya, banyak saran yang karena memang ini kita bisa manfaatkan untuk masukan, rekomendasi untuk humas nanti BTIK untuk Universitas Muhammadiyahnya itu sendiri gitu. Nah jadi nggak masalah juga karena kan kita orang dalam juga kan ya. Jadi ini membantu untuk kita lebih baik juga. Nah masukan sarannya, dan ini seperti misalnya tadi tuh kan kalau kita lihat dari pemilihan medianya, mereka lebih fokus ke Instagram. Berarti kan kamu harus menyarankan sebaiknya gitu ya, sebaiknya humas ini harusnya tidak hanya fokus di situ. Kalaupun memang bisa beberapa media atau seperti yang disarankan Pak Dayat tadi, misalnya lebih ke Baleho atau apa, ya harus lebih luas gitu bahasanya. Nah, jadi masukan saran itu ditambahkan nanti ya. Nah, termasuk tadi yang banyak juga ya ditambahkan Pak Junai tadi yang termasuk kaitannya dengan SDM dan lain sebagainya ya. Nah, itu aja sih dari Ibu supaya jadi klop ketemunya. Kamu bilang karena ini kan kamu bilangnya cukup efektif ya. Cukup efektif itu kan berarti ada dari beberapa indikator itu yang kurang. Nah, dari beberapa indikator yang kurang itu yang kamu tambahkan sebagai saran kamu. Dan bahasanya di sini ya, teman-teman ini kadang-kadang lupa kalau saran itu kan kita memang menganjurkan ya Pak ya, sebaiknya gitu. Jangan kalian buat pernyataan seperti kesimpulan gitu. Tapi kalian harus misalnya Humas UMPR sebaiknya bisa menciptakan inovasi seyogyanya, sebaiknya kan, seharusnya atau apa seperti apalah itu. Ya, itu bahasa-bahasanya. Ya, pokoknya digunakan bahasa-bahasa ilmiah deh. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Junai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari penguji Ibu Sri Rosmilawati. Maka berakhir pula lah sidang skripsi atas nama Rumbaka. Sidang kita separuh 1 menit. Silakan Rumbaka keluar sebentar. Ini maka Rumbaka dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah. Catatan beberapa masukan tadi. Sesegera mungkin maksimal 14 hari supaya dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Lega dah. Lega. Alhamdulillah.
Ini Kita nunggu Bu Karini ya. Dokter Akwarininya belum datang. Yuk kita foto bersama dulu. Foto bersama. Semangat Bu Dokter. Hai, ketemu lagi. Semangat. Gimana Bapak? Udah Alhamdulillah. kecabut pakunya. Gara kita aja. Santai. Ilmu komunikasi. Ya, PT ya. Kalau Prodi kita nih, ini supaya kita kada puasa. Nah, Mana satu gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berhadir dalam rangka sidang skripsi atas nama Regina Winalda Abi, pembimbing Bu Sri Rusmilawati Miko. Yang berbahagia Regina Winalda Abi. Sehat ya? Belum. Sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kita bagi dua. Sesi pertama adalah penyampaian hasil penelitian oleh Regina, kemudian maksimal 15 menit ya. Kemudian nanti maupun syarat oleh tim penguji 15 menit maksimal. Silakan duduk, ada Bapak juga. Mau duduk? Ya, yang santai aja yang kamu rasanya enak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sidang kali ini. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Haji Junaidi SH MKOM, penguji utama Dr. Akwarini MKOM, serta penguji sekaligus pembimbing saya selama mengerjakan skripsi Ibu Sri Rusmilawati MKOM. Kali ini saya akan ada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Mengatakan bahwa terkadang aku mulai berbicara kasar dan menyudutkan orang lain ketika teman satu tim bermain dengan sangat buruk. Kalau di posisi pertandingan tersebut kita sudah hampir menang dan tiba-tiba kita atau teman satu tim terkena momen epic comeback dan akhirnya kalah. Yang awalnya ekspektasi kita akan menang, sport ini diakui, bahkan mau dimasukkan dalam pekan olahraga nasional, bahkan internasional. Atlet. Tapi di satu sisi ada hal-hal yang menyangkut etika yang belum dipahami, mungkin hal tersebut menjadi kebiasaan dari si pemain Mobile Legends itu ya, termasuk anak saya sendiri pada saat itu. Ya, ini menyangkut IT. Kalau saya lihat ya, pemain itu kalau di HP itu kecil-kecil, gambarnya, tulisannya dan sebagainya. Tapi mereka ahli di bidangnya seperti itu. Ini menjadi untuk belajar atau malah merosotkan minat untuk belajar. Nanti arahnya dikit. Nah, Regina tadi menyampaikan ini fenomena. Yes, ini fenomena. Harusnya penelitiannya jenisnya adalah fenomenologi. Ya, berarti sifatnya ada gambar itu semestinya ada ininya Regina, misalnya di halaman 39 itu sambil sebentar. Gambar 2.1, gambar itu diupayakan di mana babnya itu bukan bab 4 itu ya kan, artinya di babnya. Di kita itu kan karena jarang kuantitatif dan itu akan sulit ya, dan pembimbing juga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ketua Sidang Pak Junai dan juga penguji utama hari ini Bu Karini dan Mbak Lucy ya, dan juga yang berbahagia adalah Regina. Selamat Regina akhirnya nyampe di sini walaupun kemarin sedikit didorong sama ibu ya. Didorong sama ibu dan dia mengerjakan perbaikan juga di rumah saya. Nggak pulang-pulang, saya bilang kerjakan di rumah seharusnya biar fokus. Biar lebih fokus lagi gitu. Saking dia juga semangat itu. Jadi saya apresiasi ya, saya apresiasi jadi biar dia sidang gitu. Nah, memang banyak masukannya seperti yang sebenarnya juga ibu sampaikan juga sebenarnya itu kemarin waktu kita bimbingan terakhir juga kan ya. Nah, dan ini sudah dipertegas juga oleh Pak Junai dan Bu Karini ya. Nah, ini juga ibu berarti
ada catatan juga dari ibu ya, memang kemarin juga dia memang kalau kita lihat itu ini kan dia menelitinya itu sebenarnya di komunikasinya. Kita kan ya kan arahnya komunikasi virtualnya itu yang bisa menimbulkan toksik itu ya, karena dianggap apa-apa yang disampaikan secara virtual itu adalah segala sesuatu yang toksik gitu ya. Nah ini tadi latar belakang masalah, makanya itu harus kamu benar-benar pertajam. Nah isu utamanya tuh apa gitu, itu yang kamu lihat ya, termasuk yang tadi disampaikan beberapa kali fenomena itu. Sebenarnya fenomena itu yang paling itu di mana gitu, di komunikasi virtualnya tuh apa gitu, bahasa apa yang muncul di komunikasinya itu gitu. Nah termasuk juga kamu sampaikan positif dan negatif, jadi kita tidak hanya menampilkan yang negatifnya saja, tapi positif dari e-sport seperti yang dibilang Bu Karin itu tadi ya, e-sport dari ML, karena ini kan juga sudah dimasukkan kategori tadi olahraga ya, olahraga dan yang main itu tuh atlet. Nah tinggal dari komunikasinya aja lagi, IT-nya itu lagi ya gimana. Nah karena itu ada komunikasinya kalau nggak salah, kalau nggak secara verbal, non verbal juga ya Bu Karin ya. Jadi ada yang tertulis memang di layar, ada juga yang memang mereka sambil ngomong gitu, main itu gitu. Nah kemudian kamu memang fokuskan ya komunikasinya tadi, makanya Pak Junai juga minta teorinya ya, teori komunikasinya yang mana itu terkait dengan itu juga. Nah mungkin juga kalau ibu sih ada tambahan dikit, kamu kemarin untuk narsum atau informannya tuh 4 kan, itu kan ini karena kamu Visipol itu udah menggambarkan nggak 4 itu menurut kamu? Dari mana aja itu komunikasi dua-duanya atau semuanya? 2 administrasi negara, 2 ilmu komunikasi. Dan ini memang orang-orang yang memang aktif ya. Nah itu mungkin kamu jelaskan kenapa kamu hanya 4 dan kamu memilih mereka itu kenapa, itu harus kamu jelaskan. Jadi kita pun tidak perlu menambahkan informan gitu ya, karena kita anggap itu udah mewakili gitu. Kemudian penelitian terdahulu kamu belum masukkan ya Regina ya, seperti bilang juga Bokal ini. Kemudian tadi kesimpulan harus menjawab rumusan masalah, dan saran dibuat, maksud Pak Junai itu adalah kalimat yang bisa memang untuk kita rekomendasikan. Bahasanya itu bahasa ilmiah yang rekomendasi ya. Sebaiknya, seharusnya, agar, supaya gitu ya. Itu aja dari Ibu, tinggal nanti dirapikan ya. Selamat sekali lagi. Itu aja dari saya tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Rusmilawati, maka berakhir sidang kita. Mudah-mudahan Regina sudah bisa ditangkap ya apa perbaikannya kita, maka Regina dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah. Skripsinya dengan beberapa perbaikan masukan tadi ya. Maka dengan demikian maka berakhirlah sidang atas nama Regina Yunara. Alhamdulillah. Bagus ya, nilainya tinggi. Ada yang disampaikan Kak? Ada? Bagus. Bahagia aja. Ya, terima kasih Pak Kaprodi. Pulang Kak? Ini kaburnya sudah. Nah, aku ke kantor KI. Oh iya. Ya, bagi badan sore lagi kena. Oh, balik lagi Kak? Sore lagi kena, aku nguji lagi. Oh iya. Oke, say. Dadah, see you next time. Temanku ketawa ngakak. Selamat ulang tahun ya Allah. Aduh. Terima kasih. Kemarin. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah doanya. Terima kasih. Ulang tahun, selalu sehat, berrezeki, amin. Bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya. Hah? Daftar jualan. Apanya? Apanya? Oke ya. Sekarang aku mau ke kantor. Ini tadi habis makan siang sama komisioner udah selesai. Jadi aku mau lanjut lagi ya teman-temannya, kegiatan yang lain. Kebetulan ada rapat di organisasi yaitu Serikandi Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah. Aku diundang. Ya, agak telat sih datangnya ini, cuma aku tadi udah bilang mungkin aku sebentar aja karena aku juga nanti mau balik ke kampus mau uji lagi. Nah jadi ini kita mau persiapan untuk rapat ke panitia pengurus untuk persiapan untuk pemilihan ketua Serikandi Kalteng ya. Oke,
Oke deh, lanjut ya. Ketemu di kegiatan langsung selanjutnya. Udah nyampe ya nih, tuh Sekretariat Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, aku mau masuk dulu ya. Nih, di luar lagi hujan lebat, dan ini sekretariatnya Pemuda Pancasila. Jadi kita ngumpul di sini semua. Oke, aku masuk dulu. Ya, tergantung. Kalau ukuran tergantung. Lihat lah dalamnya. Kanan Garuda. Kanan ini. Udah ke kampus lagi, yang menguji lagi aku. Oke. Enggak, aku mangga. Ngeplak dulu, mumpung ada. Lisa kah? Ika maju kah? Alhamdulillah Sudah selesai kah? sudah selesai. Lagi boleh. Ya. 5 menit lagi itu fasilitator kita. Lihat dulu masker, buka. Yang anggota Sri Kandi juga nih. Nah, MP punya. iya, alhamdulillah. Silahkan buka Ini nih buka prodi, pesan dan ucapan selamat. Selamat sudah Menetas, tercabut pak, pakunya tercabut. Selamat ya Lisa ya, Sri Kandi nih. Di tengah, jadi kita sidang dan akhirnya berjumpa kembali dengan Kaprodi yang paling ganteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang kami hormati Ketua Sidang Ibu Sri Rosminawati, Emikom, selaku Ketua Sidang dan penguji utama Bapak Dr. Haji Junaidi S. Emikom, dan Ibu Anissa Rizkyana Emikom, selaku pembimbing dan anggota penguji. Yang kami hormati juga kepada Deden ya. Jadi gimana, sudah siap ya sore hari ini? Oke, siap. Baik, silakan pada Ketua Sidang Ibu Rosminawati untuk membuka sidang diskusi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Desi sebagai fasilitator kami hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini dalam acara sidang skripsi, yaitu dari Saudara Dedeh Winingsih ya, tentang analisis makna Love Yourself pada lirik lagu Tutur Batin karya Yura Yunita, semiotika Ferdinand de Saussure ya. Dan yang saya hormati pada hari ini selaku penguji utama Pak Junaidi, Haji Junaidi SH Emikom, dan juga Ibu Anissa selaku pembimbing dan penguji Bu Anissa Emikom. Dan selamat sekali lagi untuk Dedeh ya, sudah sampai pada tahap ini. Baik, untuk membuka sesi sidang pada hari ini, marilah kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teknis untuk sidang ini adalah Dedeh akan kami persilahkan berdoa terlebih dahulu, kemudian langsung untuk memaparkan selama kurang lebih 15 menit ya Bu Desi ya, 15 menit memaparkan skripsinya, hasilnya. Dan juga nanti teknisnya adalah mungkin akan langsung tanya jawab, atau nanti disimpan dulu pertanyaan dari Dewan Penguji, nanti baru dijawab sekaligus. Terserah nanti teknisnya yang enaknya seperti apa kepada peneliti ya, saya serahkan juga nanti. Oke, baik, silahkan Dedeh untuk berdoa terlebih dahulu. Judul saya yang mana makna Love Yourself pada lirik lagu Tutur Batin karya Yura Yunita, semiotika Ferdinand de Saussure. Lalu di sini pendahuluannya yaitu musik merupakan media komunikasi bagi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Musik sendiri dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan suatu perasaan atau pengalaman seseorang. Lirik lagu yang terdapat di suatu musik bukan hanya tentang kebahagiaan, percintaan atau kesedihan, tetapi ada juga musik memiliki lirik lagu yang memotivasi tentang sebuah kehidupan, kepercayaan akan diri sendiri, sehingga sebuah musik dapat membuat pendengarnya bertindak, bersikap, bahkan dapat mengubah pola hidup pendengar akan pesan yang bersifat. Baik ini sebagai pembimbing Selera
Pak Ya Junai kan, lagu. lagu Oma Irama. Iya benar, lagu Oma Irama lagu Kalau cinta. Ini lagu karya Yura Yunita dengan lagu Terbatin ini. Kenapa Dedeh mengambil itu? Itu dulu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Karena lagu Terbatin ini merupakan lagu baru yang mana baru dirilis pada 7 Maret 2022 semalam. Dan lagu ini pun saat Kayaknya Bagus lah jadi dengerin lagunya dulu nih, lagu cinta masalahnya nih, motivasi dan cinta. Yura Yunita. jangan nangis deh. Baper lagunya nih ya. Baper bener-bener deh. Dengan kesehatan mental Pak. Ya motivasi kan. Bukan, ini pelarian orang putus asa. Nah ya itu. Nah ini bener bisa bikin baper nih lagunya, bahaya. Cukup. Cukup lagunya. Baper nanti kan. Lagu Nanti ini baper. membuat semangat. Apakah itu yang pengalaman batin? Wah, lagunya cukup batin. Apakah ini pengalaman batin? Sehingga mengambil lagu ini. Tapi bagaimanapun tadi sudah disampaikan bahwa ini merupakan lagu. Ada getarannya juga ya lagunya ya. Sampai berarti lagunya ke Pak Ada Junai. beberapa hal yang ingin saya sarankan. Yang pertama, penelitian terdahulu. Kamu ada itu kan penelitian terdahulu. Tapi kamu letakkan di pendahuluan. Ya. Sorry ya. Kajian pustaka. Nah, itu masuk dia. Ya, yang paling pertama dia. Nah, yang pertama Tinjauan itu pustaka. Masukkan pendahuluan. Ya. Di situ kamu masukkan di dalam pendahuluan ya. Ya, Bagus betul. juga sebenarnya kamu tulis itu memberikan deskripsi betapa ini menjadi sebuah penelitian. Tapi secara formal itu diletakkan Ya. di bab 2. Secara detail lagi di bab 2. Di bab 2 detail ya. Setelah itu kamu bikin, biasanya bimbingan Gunisa sering memberikan kotak-kotak gitu ya. Iya. Tabel. Oh, tabel. Lalu di berikutnya itu ada penelitian kamu, sementara penelitian saya meneliti di sisi ininya, begitu ya. Di sisi misalnya tentang Love yourself ini percaya dengan diri sendiri, cinta dengan diri sendiri ya. Kamu di sisi itunya, di sisi itunya. Kalau orang lain itu penelitiannya apa, 1, 2, 3, lalu punya kamu itu di sisi yang lain. Sementara saya meneliti itu di tab yang keberapa itu ya? Kamu bagi berapa bagian ini? Perbaik Pak. Hah? Perbaik. Perbaik ya. Kan ini awalnya Ayo, kamu pernah putus cinta intinya gitu. Kasih nomornya nanti saya kirim skripsi kamu ini ya. Ayo lo. Ide yang bagus ke prodi kita ini. Gimana maknanya itu? Apa kata Pak Junai? Ayo. Kira makna semiotiknya kan bisa jadi subjektif gitu ya. Subjektif tergantung orang yang menganalisisnya. Nah, sandarkan dengan wawancara, tapi lebih dalamnya menurut saya untuk lengkapnya bagus kamu beri warna ya, beri warna. Walaupun semiotik itu hanya analisis tek per tek aja, tetapi supaya ini lebih hidup dengan suasana kekinian. Tek per tek itu kan baku dia tergantung kamu menganalisis. Terima kasih penguji utama Pak Haji Junaidi MIKOM, SHM MIKOM. Selanjutnya Ibu ya, baru nanti terakhir Bu Nisa selaku pembimbing dan penguji juga. Oke, sebenarnya kurang lebih hampir sama saya dengan Pak Junai. Saya itu memang kemarin juga ada sempat ketemu ya sama Dede, ada ngobrol-ngobrol juga dia sambil bimbingan sama Bu Nisa tuh masalah itu tadi untuk memperkuat
memperkuat penelitiannya lagi untuk meyakinkan. Tadi kan kamu jawabnya mungkin. Nah mungkin itu kan ya kalau ilmiah kan nggak boleh kita gitu Pak ya, harus pasti. Jadi berarti kan ini saran aja kalau memang bisa ya. Ini kan kayak Bu Desi dia dengar lagu itu juga, nah bisa. Jadi kamu kan wawancara gitu. Jadi tidak hanya ini saja apa kamu sama objek yang kamu teliti. Memang ini kelihatannya karena dia teks tadi Pak Junai, teks ya. Ke teksnya, jadi hampir kayak ini ya Bu Nisa ya, framing juga ya. Jadi framing itu kan ada yang hanya kita antara peneliti dan yang diteliti tuh. Jadi kita yang menganalisis teks itu, tapi ada juga framing itu sampai ke manajemen medianya, lalu kita mewawancara siapa yang membuat berita ini gitu. Nah modelnya kalau penelitian kamu tuh modelnya sebenarnya seperti itu, tapi tidak ada salahnya memang kalau untuk menambahkan seperti saran dari penguji utama tadi ya, untuk menguatkan lagi. Sama kemarin juga latar belakang masalahnya ya Deh ya. Nah pertajam lagi, memang alasannya tadi ya mungkin kalau memang kata Pak Junai ada itu memang dari pengalaman pribadi ya disampaikan. Atau jangan sampai pengalaman pembimbing ya. Bu Nisa. Waduh. Nah ini harus pengalaman yang meneliti sendiri. Jadi itu diperkuat nanti isu utamanya juga di situ bahwa kamu latar belakang masalahnya kenapa sampai mengangkat musik ini, ada apa dengan musik Yunita ini gitu. Poinnya tuh di mananya gitu, yang sehingga kamu mengangkat. Terus temanya kok love yourself, kenapa kamu juga lebih tertarik love yourself-nya gitu. Nah itu ya. Sama ini untuk kamu sarannya apa tuh Deh yang kamu masukkan Deh ketika kamu sudah menemukan hasil yang kamu lihat, kesimpulannya dari apa tadi sintakmatik dan pragmatiknya ya, pragmatiknya ya, kesimpulannya sama sarannya yang memfokuskan dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik, karena setiap orang memiliki pilihan yang menjalankan hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki keragaman unik yang harus disyukuri dengan gembira dan ya. Kamu berarti simbolnya memang di love yourself-nya ya, di love yourself-nya. Nah itu dari hasil penelitian kamu itu, dari yang kamu lihat dengan menggunakan sintakmatik dan pragmatik itu, apakah dari sekian banyak lirik nih kalau saya lihat memang itu sudah menggambarkan bahwa setiap kata atau bagaimana yang menggambarkan love yourself? Kalau dari setiap kata itu ada juga Bu, cuma kalau memang kayak di setiap kalimat dari paradigmatiknya yang menggabungkan sebuah kalimatnya itu, memang kebanyakan setiap paragraf itu kayak mendorong kita untuk mencintai diri sendiri, bahwa kekurangan itu bukan kesalahan gitu. Jadi dia tidak mesti harus ada kata-kata love yourself-nya ya, tapi kalimat itu mengandung love yourself, untuk mencintai diri sendiri itu maksudnya ya. Ya takutnya kan ada lagu potret Bu Nisa yang I want to say I love you, semua liriknya itu aja terus. Nah, ya kan? Nah itu kan apakah begitu gitu, karena tadi love yourself kan memang harus ada kata-kata love yourself-nya atau kata kalimat itu yang memang menggambarkan love yourself gitu loh. Nah tersirat, nah itu juga harus kamu perjelas di situ supaya orang juga bisa gampang menangkap maknanya. Kalau lagu potret kan I want to say I love you dari awal sampai akhir itu aja kan lagunya. Nah karena memang lagu ini sebenarnya memang ekspresi ya, ekspresi dari diri. Nah kalau saya lihat memang ini sudah kaitan tinjauan pustakanya bagus, sudah masuk ke komunikasi intrapersonal ya, karena lagu ini memang untuk bahasanya tuh isinya memang berbicara dengan diri sendiri. Nah berbicara dengan diri sendiri. Nah itu, nah sama saran ini, nah bahasanya ya, kamu memberikan saran ini mungkin bahasa ilmiahnya untuk kata-kata sarannya ini jangan begini deh, karena ini kayak kesimpulan. Sebaiknya kamu langsung fokus poinnya aja. Misalnya tadi apa? Misalnya sebaiknya, seharusnya, agar kita merekomendasikan, bahasa rekomendasi gitu. Ini sarannya buat lagunya juga ya Bu? Ya kamu memberikan sarannya untuk apa aja yang kamu temukan yang kira-kira yang mau kamu ini kan, lebih ke mananya kan yang kamu temukan di sintakmatik sama paradigmatik. Cintai diri sendirinya Bu. Apa yang perlu direkomendasikan dari hasil penelitian kamu? Kayak misalnya bahwa kita tuh nggak usah takut lagi
lagi bahwa kita beda dari yang lain, bahwa memang semua orang itu memiliki kekurangan. Nah, iya karena ini saran dia nih Pak Junai, coba lihat ini hasil penelitiannya bertujuan melengkapi literatur penelitian S1. Nah, kemudian disarankan penelitian selanjutnya mengambil tema penelitian seperti ini. Nah, menurut saya ini kayak kita manfaat tujuan penelitian bunyinya. Jadi maksudnya harusnya sambungkan dengan hasil yang kamu temukan, kesimpulan, kaitkan dengan paradigmatik sama sintakmatik tadi, indikator kamu apa yang kurang gitu loh menurut kamu yang perlu ditambahkan. Saran itu kan tambahan, tapi bukan berarti juga bahwa secara yang kamu temukan itu salah gitu ya. Nah, tuh kekurangannya aja menurut kamu harusnya ditambahkan gini deh gitu. Kalau melihat dari ini sintakmatiknya harusnya lirik ini atau kalau orang mau menciptakan lagu harusnya seperti apa juga, atau dan ini juga apa ya namanya, memang maknanya gitu loh, makna yang ada dalam lirik itu. Ini bahasanya aja nih. Ini kan diharapkan penelitian dapat bermanfaat memperluas pikiran masyarakat. Ini jadi kayak manfaat dan tujuan penelitian. Sarannya. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Silahkan saya lanjutkan ke Ibu Pembimbing, Ibu Nisa. Oke, Banyak terima kasih. catatan pembimbingnya lebih banyak kayaknya. Ada ini catatan orang. Masa kirain. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Junai, Bu Mila, Mbak Desi, dan Dede. Oke, untuk saran komentarnya udah disampaikan sama penguji semuanya dan ketua sidang. Jadi mungkin menambahkan sedikit, tadi mungkin maksud Bu Mila saran itu nanti kan ada di saran kan. Saran itu kamu tulis, jadi nanti sarannya dapat ditambahkan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti dari topik lainnya. Ini kan kamu fokus ke teksnya aja kan. Disarankan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti dari segi visualnya juga dengan menggunakan semiotika yang lainnya. Gitu kan. Jadi Atau kan ada itu video klipnya ya? Ya, Nah. dari segi video klipnya karena kan ini teksnya. Jadi Teksnya kan aja. kurang lengkap. Jadi dari penelitian punya kamu ini jadi referensi dia untuk meneliti secara visualnya seperti apa. Jadi nanti kan digabungkan. Nah, itu maksud dari saran yang dimaksud Bu Mila tadi. Bukan kekurangan sih, apa sih untuk melengkapi penelitian selanjutnya. Jadi nanti sarannya manfaat penelitian kamu ini menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memudahkan mereka untuk meneliti. Misalnya dari teks udah, dari visual udah gitu kan, udah semua tuh bisa juga nanti mereka melihat maknanya dari segi yang lainnya. Ada apa sih selain love yourself dalam sila guru terbatu ini gitu, ada berkaitan dengan makna apa gitu kan. Terus ditulis nanti bisa meneliti lagi tentang apa, bisa juga meneliti tentang makna yourself pada lagu lainnya, nggak hanya lagu Jurayunita gitu. Tapi kan ini bisa dijadikan apa sih namanya, polanya untuk meneliti lagu lainnya gitu kan. Bisa ngeliat kan alurnya gimana cara menganalisisnya, tapi lagunya lain, penulisnya lain. Itu aja sih, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nisa dan terima kasih sudah juga Pak Junai. Kita sampai di tahap akhir, berarti alhamdulillah amin ya. Nah, udah selesai. Jadi sudah dicatat semua? Ya, dicatat semua. Jadi nanti silahkan Dedeh ini ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Penguji ya, sampaikan. Oke, kita skor dulu ya Pak ya. Silakan Dedeh untuk keluar. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Deh, gimana perasaannya? Lulus nggak menurutmu? Harus lulus. Harus lulus. Gimana Bu Nisa? Lulusin nggak Bu Nisa? Lulus. Pak Junai? Rajin bimbingan lulus. Wah ya, rajin ya Bu ya. Weekend pun bimbingan. Nah, weekend pun semangatnya juga ya, sama dengan Ika sohibnya yang udah duluan ya, jangan sampai enggak ini ya. Oke, baik, dan kami ucapkan selamat kepada Dedeh sudah lulus di tahap ini, tapi perjuangannya masih ada ya, karena perbaikan. Revisi secepatnya supaya juga bisa mendaftar yudisium. Selamat, Anda lulus dengan nilainya nanti akan kami sampaikan belakangan ya. Tapi lulus dengan catatan perbaikan itu tadi. Oke, ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Terima kasih untuk Ibu, Bapak, Kak Nisa, terima kasih
banyak. Udah nggak bisa berkata-kata. Oh ya, mau nangis? Silakan. Tisu. Tutur batinku menyampaikan. Ya, betul ya. Alhamdulillah amin ya. Berarti sidang hari ini bisa kita akhiri, kita tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Sesi foto dulu. Foto bersama. Hai, selamat. Ibu masukkan vlog ibu dulu ya. Nih, cucu baca. Iya, gimana perasaannya? Yang nih, Ilkom semua bukan sini? Ilkom semua ya? Satu angkatan? Oh gitu. Jadi selamat ya semua ya, udah selesai hari ini. Dosen-dosennya juga lega. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya seperti ini. Lega. Ya. Selamat ya, semoga ilmunya berkah ya. Oke. Habis yang ini minta tolong. Siap. Di dalam. Siap.